Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman, semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Di pertemuan kali ini saya akan mencoba menyampaikan materi sosiologi kelas 12 bab 3, yaitu ketimpangan sosial. Materi ketimpangan sosial dalam masyarakat. Pengertian ketimpangan sosial, menurut Budi Winarto, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai kegagalan pembangunan di era globalisasi untuk memenuhi kebutuhan fisik dan psikis warganya. Sedangkan menurut Jonathan Hawthorne, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai bentuk ketidakadilan yang terjadi dalam proses pembangunan. Menurut Roy Satul Aswidah, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai dampak residual dari proses pertumbuhan ekonomi. Nah, menurut Andrinov Chaniago, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai buah dari pembangunan yang berfokus pada ekonomi dan melupakan aspek sosial. Menurut William Ogburn, mendefinisikan ketimpangan sosial sebagai perubahan sosial yang melibatkan unsur-unsur dalam masyarakat yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya. Bentuk-bentuk dari ketimpangan sosial. Menurut Andrinov Chaniago menyebutkan ada 6 bentuk ketimpangan sosial, yaitu bentuk-bentuk ketimpangan sosial tersebut antara lain sebagai berikut. Pertama, ketimpangan pengembangan diri manusia. Bentuk ketimpangan ini menjadi faktor yang sangat berpengaruh pada kesejahteraan seseorang. Ketimpangan pengembangan diri manusia biasanya disebabkan oleh rendahnya pendidikan seseorang yang bisa mempengaruhi pola pikir seseorang tersebut. Tanpa pendidikan yang bagus, seseorang dapat menjadi pemalas, pesimis, dan mudah menyerah. Ketimpangan antara desa dan kota. Ketimpangan antara desa dan kota biasa dilihat jelas dari perbedaan pembangunan infrastruktur di kedua wilayah tersebut. Pembangunan infrastruktur di kota tampak lebih masif dan cepat dibandingkan dengan di desa. Ketimpangan ini akhirnya menyebabkan banyaknya masyarakat desa pindah ke kota demi mendapatkan kehidupan yang lebih layak. Ketimpangan antara desa dan kota ini juga dipengaruhi akses dan kualitas pendidikan. Akses dan kualitas pendidikan di desa yang masih minim membuat pola pikir dan kesejahteraan masyarakat desa tertinggal jauh dari masyarakat kota. Ketimpangan antara wilayah dan subwilayah. Perbedaan wilayah juga menjadi bentuk ketimpangan sosial yang kerap terjadi di dunia. Subwilayah biasanya memiliki akses dan fasilitas yang lebih sedikit dibandingkan dengan wilayah. Misalnya, pembangunan infrastruktur lebih banyak dilakukan di wilayah pusat, seperti Kota Bandung, daripada subwilayahnya seperti Ujung Berung, Bojonegara, dan Tegalega. Keempat, ketimpangan antara golongan sosial ekonomi. Ketimpangan antara golongan sosial terjadi karena adanya perbedaan kelas sosial dan stratifikasi sosial. Misalnya, akses kesehatan dan pendidikan antara masyarakat kelas atas dan masyarakat kelas bawah sangatlah berbeda. Masyarakat kelas atas memiliki akses kesehatan dan pendidikan yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat kelas bawah. Kelima, ketimpangan penyebaran aset. Ketimpangan penyebaran aset yang tidak merata terjadi karena pendistribusiannya hanya terpusat di perkotaan, sementara di daerah biasanya sangatlah tertinggal. Misalnya, pembuatan jalan tol lebih banyak dilakukan di kota dibandingkan dengan di desa. Keenam, ketimpangan antar sektor ekonomi. Ketimpangan antara sektor ekonomi dapat kamu lihat dari perbedaan lapangan pekerjaan, pendapatan masyarakat, sektor budaya, dan pariwisata. Bentuk ketimpangan inilah yang banyak membentuk strata masyarakat berdasarkan status sosial. Faktor penyebab ketimpangan sosial. Pertama, adanya faktor internal. Merupakan faktor yang berasal dari dalam diri seseorang. Faktor ini berupa rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan oleh tingkat pendidikan atau keterampilan yang rendah, kesehatan yang rendah, serta adanya hambatan budaya atau budaya kemiskinan. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar kemampuan seseorang. Hal ini bisa berupa birokrasi atau kebijakan pemerintah yang membatasi akses seseorang. Misalnya, ketimpangan sosial terjadi bukan karena seseorang malas bekerja, melainkan ada sistem yang membatasi seseorang untuk bisa mendapat pekerjaan tersebut. Dampak ketimpangan sosial. Ketimpangan sosial menjadi sebuah permasalahan kompleks yang dapat berdampak negatif bagi masyarakat luas. Dampak ketimpangan sosial ini di masyarakat bisa berupa kualitas pendidikan masyarakat yang semakin rendah, tingkat kriminalitas semakin tinggi, kemiskinan, dan
dekadensi moral. Apabila dibiarkan terus-menerus, hal ini akan mengganggu proses pembangunan ekonomi suatu negara. Terima kasih sudah menyimak materi di pertemuan kali ini. Semoga bisa bermanfaat dan sampai bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.